melakukan kegiatan dan kerjasama yang sangat baik, sehingga syukur puji Tuhan kita sudah ada di level 2 dan kita bertahan terus di level 2 sudah beberapa 1 bulan terakhir ini, dan hampir juga sebagian daerah Sorong Raya itu bahkan sudah ada yang level 1. Itu informasi updating semalam yang saya lihat seperti itu. Terus untuk sehingga kita ada kesempatan kemudahan bagi kita untuk melakukan perjalanan. Dan yang terpenting adalah masyarakat sudah tervaksin, dan masyarakat yang sudah divaksin kedua, dosis 2, itu sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat untuk melakukan perjalanan, baik yang keluar maupun yang akan masuk ke Kota Sorong. Di mana untuk yang sudah memiliki vaksin kedua, dosis 2 maksud saya, itu masyarakat cukup diminta surat rapid antigen saja. Rapid antigen saja, Pak? Ya, kalau yang sudah vaksin dosis kedua. Dan perlu diketahui juga, semua sekarang sudah melalui aplikasi namanya Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi. Kita tidak bisa lepas dari aplikasi tersebut, di mana hasil vaksinasi dosis 1, dosis 2, bahkan kalau untuk beberapa tenaga kesehatan itu dosis 3 pun ada dalam Peduli Lindungi ya. Selanjutnya untuk yang melakukan pemeriksaan PCR atau rapid antigen itu juga sudah ada di Peduli Lindungi. Terus pada saat di kedatangan, baik mau ke Kota Sorong melalui Bandara Deo ataupun ke bandara-bandara di kota-kota lain, itu cukup mengisi elektronik health alert card yang ada dalam aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Jadi kita tidak ada kesulitan. Hanya saya informasikan bahwa kalau yang Bapak tadi sampaikan adalah untuk menuju keluar, itu pertama kalau Sulawesi Selatan, itu kalau baru vaksin dosis pertama itu tetap diminta PCR. Terus untuk yang sudah dosis kedua, untuk ke Sulawesi Selatan yang sudah divaksin dosis kedua, itu cukup rapid antigen 1x24 jam. Kalau PCR 2x24 jam. Tapi itu yang tadi yang baru dosis pertama, apalagi yang belum, itu harus PCR ya. Terus kalau yang sudah dosis kedua itu rapid antigen 1x24 jam. Nah, untuk ke Pulau Jawa atau ke daerah yang PPKM-nya di level 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Kita nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak ya. Jadi untuk yang akan ke level 3 dan 4 itu harus PCR 2x24 jam. 2x24 jam. Khususnya Jawa. Terus untuk menuju Bali, nah ini Bali ya, karena tujuan wisata. Siapa juga ada yang bisa ke sana atau ke NTT, NTB, dan daerah PPKM level 1 dan 2 juga sama tadi dengan Sulawesi Selatan. Kalau yang sudah dosis pertama untuk vaksinnya itu PCR 2x24 jam. Tapi kalau yang sudah lengkap ya, kartu vaksin dosis kedua itu maka cukup rapid antigen 1x24 jam. Itu saja mungkin yang bisa saya informasikan. Jelaskan pertama itu berlaku sampai kapan, Pak? Jadi begini. Sekarang perubahan-perubahan itu bisa per hari, Pak. Jadi saya tidak bisa menyebutkan tanggal sekian level 2 selesai, turun ke level 1 tidak bisa. Karena ini kan tergantung dari perkembangan kasus-kasus dari masing-masing daerah. Syukur kita sekarang di Sorong kasus menurun. Gitu. Nah, kalau misalnya kita seperti menurut pimpinan tertinggi kita, Pak Presiden, bahwa jangan lalai menggunakan masker dan tetap divaksin, kan gitu ya? Itunya motonya. Jadi
itu maksudnya apa? Untuk menurunkan kasus yang di masing-masing daerah, termasuk di Kota Sorong ini. Dan semoga dengan demikian level kita bisa turun. Bahkan kalau misalnya di semua daerah tidak ada lagi kasus, berarti kita sudah selesai dengan pandemi ini. Tapi masalahnya sekarang adalah tetap jangankan untuk pelaku perjalanan, untuk daerah-daerah seperti di Jakarta ya, di Jawa lah ya, itu kita masuk ke mall saja atau masuk ke hotel saja itu harus sudah divaksin. Jadi kuncinya yaitu vaksin dan masker. Seperti itu. Mungkin ada tambahkan, mungkin dalam rangka mengatasi COVID sehingga tidak terus terjadi peningkatan, harapannya tetap level semakin landai, bahkan sampai lambai, artinya kita melambaikan tangan. Iya betul. Dadah lah, selesai. Dadah. Ini itu menjadi hal yang bertanggung jawab bagi pemerintah bersama-sama. Ketika ada aturan ketat untuk seperti level 2-3 ke atas, tetap PCR dan seterusnya, itu apa yang bisa dibuat untuk mengatasi setiap orang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab lalu melakukan tidak sempat PCR tapi melakukan perjalanan ke kota yang ada levelnya di atas, lalu pemalsuan dokumen. Kira-kira cara mengatasinya bagaimana? Kita sudah bisa mengatasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka yang pasti pemerintah di daerah ya, itu karena kalau untuk kami hanya ada di wilayah khusus Pak, di bandara dan pelabuhan saja. Untuk yang kasus-kasus seperti tadi itu kan adanya di daerah yang kasus yang awal yang tadi Bapak sampaikan. Tapi kalau khusus untuk pemalsuan, yaitu sekarang untuk kasus pemalsuan itu akan lebih sulit karena apa? Semua sudah melalui Peduli Lindungi. Jadi klinik atau rumah sakit yang mengeluarkan PCR atau rapid antigen itu sudah memasukkan ke dalam sistem Peduli Lindungi tersebut, Pak. Jadi untuk melakukan pemalsuan itu sepertinya akan lebih sulit, gitu ya. Kalaupun misalnya mereka lolos dari sini, mereka juga akan kesulitan pada saat kepulangan. Jadi menurut saya nggak usahlah dipalsu-palsukan. Termasuk vaksin pun sama Pak. Vaksin, semua fasilitas pelayanan vaksin itu sudah terconnecting dengan Peduli Lindungi. Jadi minim sekali terjadinya pemalsuan. Kalaupun ada, ya pasti akan kelihatan Pak. Dan di Kota Sorong ini pihak kepolisian itu sangat concern dengan masalah-masalah tersebut. Contoh misalnya kemarin sudah ada beberapa yang tertangkap untuk pemalsuan dokumen yang dimaksud oleh Bapak. Seperti itu Pak.